Halo sahabat, assalamualaikum. Nah kali ini saya akan sedikit mengupas tentang teknik me, apa namanya mengatasi masalah telur sungsang. Nah ini ada istilah baru ya sahabat. Apa sih telur sungsang? Nah kebetulan saya bersama Mas Joni. Ini salah satu pakar perteloran yang udah berkecimpung lama di dunia penetasan telur burung. Nah buat kawan-kawan yang kepingin terus lebih tahu ya, ikutin terus videonya, nanti akan dijelaskan Mas Joni. Mas Joni, telur sungsang itu sebenarnya telur yang seperti apa? Telur sungsang itu telur yang paruhnya itu bukan di rongga udara. Oh, jadi Ya, telur itu kan ada rongga udara. Ya, tuh kalau misalkan 3 hari atau 4 hari sebelum menetas biasanya itu dia mecahin selaput putihnya dulu. Oh, kalau misalkan dia bukan di situ, misalkan di sudut yang bukan rongga udara, itu dipastikan nyungsang. Ditandai dengan ada retakan. Nah, ini kalau nggak mendapatkan pertolongan, konon katanya bisa mati ya? Iya mati, karena dia kan nggak ngisep udara, ngisepnya dia air. Nah, untuk lebih jelasnya, ini akan saya tunjukkan nih bersama Mas Joni. Telur sungsang itu, Ini telur yang sehat dulu ya. nah ini telur yang tidak sungsang ya? Ya ini telur yang bagus, ini perkembangan yang bagus, tapi ini masih agak lama ini untuk menetasnya. Nah, ini rongga udaranya yang sebelah sini ya, sebelah center ini, ya, yang terang. Nah, apabila letaknya di pas di rongga udara berarti nggak sungsang. Ya, ini yang udah menetas, yang udah mau menetas. Nah, seperti ini. Ini sahabat. Mungkin bisa jelas ya. Tuh, serat apa tuh namanya? Piyiknya ya masih berdarah. Nah, yang sungsang tuh Mas seperti apa? Nah, ini yang nggak nyungsang nih, ini aman nih. Ini aman dia ya? kalau misalkan retaknya di rongga udara, dia itu aman. Berarti nggak sungsang. Nggak sungsang karena dia membutuhkan udara untuk dihirup ya, dia aman. Nah, kalau yang nyungsang, dia itu ada retakan kemarin, retakan bukan di rongga udara, tapi di sini. Nah, pas ditetak itu ya bayinya ya. Iya nih, pas di seratnya ya. Pas di seratnya tuh. Ya sahabat, kan di dalam telur itu ada serat-serat air darah ya. Nah dia retaknya itu pas di serat darahnya seperti ini sahabat. Iya, ini seharusnya itu di sini. Di sini ya, di daerah yang lampu ini ya. Tuh yang di rongga, yang kosong ya. Yang kosong tuh, yang ada kosong itunya. Di sini nih sahabat nih harusnya nih ya, di sebelah sini ya, retakannya ini ternyata di bagian sini. Nah, ini kalau misalkan nggak dikasih lubang sedikit, dia pasti mati karena nggak bernapas. Nah, jadi solusinya adalah membuat lubang ya. Iya, dibuat lubang biar tertolong gitu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya seperti apa, Mas? Kalau misalkan kita udah lubangin begini, kita biarkan saja di mesin lagi, tapi jangan diputer-puter. Oh, jangan. Jadi kita alasin dengan apalah itu gitu kan, pakai tutup botol atau apa, kita taruh aja gitu. Yang penting telur itu yang lubangnya ini nggak berotasi ya? Dia tidak berotasi, iya. Tetap posisinya di atas ya? Iya, karena kalau misalkan dia berotasi begini, nanti takutnya air atau misalkan putih telurnya itu menutupi lubang yang kita buat tadi, ventilasinya terus, itu akhirnya ketutup lagi, akhirnya mati nggak bisa bernapas. Iya. Nah, itu sahabat, ternyata telur sungsang itu juga ada solusinya seperti Mas Joni bilang. Iya. Biasanya setelah di lubang ini berapa hari Mas netas Mas? Ini bisa sekitar 4-5 harian lah. 3-4-5 harian, iya. Ini saya kemarin udah 2 hari, tapi untuk saat ini kondisi masih banyak uratnya ini, jadi belum berani saya untuk sesar. Oh gitu. Iya. Jadi kalau urat-urat merahnya tuh udah ini sahabatnya saya dekat. Iya, ini kan uratnya masih banyak. Uratnya masih banyak tuh. Ini belum berani saya kelupas. Ini cuman kasih ada lubang nih, ada lubang. Ini udah kasih lubang nih buat dia napas. Ini kalau misalkan udah mau menetas, tapi ini masih sih belum terlalu, tapi ini udah mulai tipis sih uratnya. Oke, jadi telur yang siap menetas itu urat-urat merahnya atau guratan darah yang ada di dalam telur itu udah mulai menipis ya, atau hampir nggak ada ya. Iya. Itu baru siap ditetaskan. Iya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai telur sungsang dan solusinya menurut master telur kita, Om Joni. Nah, oke Om Joni, terima kasih atas informasinya dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat para breeder dan teman-teman hobis ya, biar lebih tahu
untuk menangani masalah telur sungsang. Ya. Oke, sahabat, terima kasih. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.